Benzoyl peroxide atau BPO memiliki kecenderungan untuk berdekomposisi dan menjadi kurang stabil pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, konsep asam basa dapat diaplikasikan dalam formulasi untuk mempertahankan pH benzoyl peroxide pada tingkat yang optimal dan menjaga stabilitasnya. Yang pertama dengan pemilihan pH yang optimal, yaitu berkisar pH 4 sampai 7. Pada pH tersebut, benzoyl peroxide dapat stabil dan menghasilkan oksigen aktif yang efektif melawan bakteri Propionibacterium acnes. Jika berada pada pH 1 sampai 3, maka akan menyebabkan pertama meningkatnya potensi iritasi pada kulit. Terus BPO menjadi lebih kurang stabil pada pH yang sangat rendah karena dapat mengakibatkan dekomposisi yang lebih cepat dan kehilangan efektivitas sebagai bahan anti jerawat. Pada pH yang sangat rendah, pemecahan benzoyl peroxide dapat menghasilkan oksigen aktif dengan intensitas yang tinggi. Ini dapat meningkatkan risiko iritasi dan membuat produk lebih sulit untuk diaplikasikan dengan nyaman. Dan jika berada pada pH basa atau besar dari 8, BPO ini juga mengalami dekomposisi sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai agen anti jerawat. Pada pH basa, pembentukan oksigen aktif dari BPO ini mungkin berkurang. Yang ketiga, produk dengan pH yang tinggi dapat menyebabkan reaksi kimia yang tidak diinginkan atau membentuk senyawa-senyawa yang kurang diinginkan. Nah, untuk menjaga pH optimal, yaitu pH 4-7 ini diperlukan penggunaan buffer. Penggunaan buffer asam basa dalam formulasi dapat membantu menjaga pH benzoyl peroxide agar tetap stabil. Contoh buffernya yaitu asam sitrat sebagai asam dan contoh buffernya yaitu asam sitrat yang berperan sebagai asam dan natrium sitrat yang berperan sebagai basa. Mereka efektif pada pH yang bervariasi termasuk dalam rentang pH BPO. Yang ketiga dengan mempertimbangkan interaksi benzoyl peroxide dengan bahan-bahan lain dalam formulasi dan memastikan bahwa kombinasi ini tidak merusak pH yang diinginkan. Adapun syarat-syarat SNI atau Standar Nasional Indonesia yang mendukung formulasi sediaan topikal BPO dapat termasuk yaitu 1. Ketentuan pH yang sesuai dengan batas pH yang dianjurkan untuk sediaan topikal, yaitu pH 4-7, untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Yang kedua, ketentuan stabilitas, terkait stabilitas produk selama penyimpanan dan penggunaan normal. Yang ketiga, ketentuan keanekaragaman bahan mengenai bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi. Yang keempat, ketentuan keamanan produk termasuk persyaratan terkait pengujian iritasi kulit dan kemanjuran produk.